memang tidak mudah untuk melaksanakan hal tersebut karenanya memang pihak-pihak yang terkait harus bisa melakukan evaluasi total. Menanggapi tragedi keracunan massal para murid dari makanan MBG, pakar hukum pidana menilai para penyalur makanan dan pihak yang memasok bahan makanan bisa dijerat pidana terkait unsur kelalaian. Selain pidana, para pengelola MBG juga bisa dijerat dengan Undang-Undang Kesehatan hingga Undang-Undang Perlindungan Konsumen terkait distribusi makanan yang tak sesuai standar kesehatan. Ada beberapa ketentuan pidana yang bisa diterapkan baik kepada penyalur makanan tersebut yang menyediakan makanan atau pihak-pihak yang memberikan masukan terkait dengan bahan-bahan makanan tersebut. Pasal-pasal pemidanaan itu terkait dengan pasal 359 contohnya, yaitu kelalaian yang mengakibatkan matinya orang lain, dan juga bisa dengan pasal 360 kelalaian mengakibatkan luka berat. Ada juga Undang-Undang Kesehatan nomor 30 tahun 2009 pasal 190 yang mengatakan bahwa orang yang mengedarkan makanan yang tidak mempunyai standar pengedaran makanan yang benar juga dapat dipidana maksimum 10 tahun. Selain itu juga ada Undang-Undang Perlindungan Konsumen ya yang tahun 899 di mana para orang yang mendistribusikan makanan yang tidak sesuai dengan standar kesehatan maka juga dapat dipidana melakukan suatu perbuatan pidana. Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah mengevaluasi total terhadap pelaksanaan program MBG pasca kasus keracunan menimpa sejumlah siswa. Menurut Puan, hal itu perlu dilakukan agar tidak ada lagi siswa yang dirugikan dalam program MBG. Ya, harus selalu dilakukan evaluasi untuk bisa ditindaklanjuti untuk bisa pelaksanaannya di lapangan bisa menjadi lebih baik dan jangan sampai kemudian anak-anak yang kemudian dirugikan. Jadi memang tidak mudah untuk melaksanakan hal tersebut karenanya memang pihak-pihak yang terkait harus bisa melakukan evaluasi total. Selama 3 hari berturut-turut, ratusan siswa di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat alami keracunan MBG. Jumlah ini bukan sekedar angka, namun ada nyawa manusia yang dipertaruhkan. Lalu siapa yang harus bertanggung jawab? Kita bahas bersama Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, fraksi PKB, lalu Hadrian Irvani, dan juga ahli gizi masyarakat, Dr. Tan Sotien, dan Guru Besar Fakultas Hukum Unsud, Profesor Hipnu Nugroho. Bapak-bapak, ibu-ibu, selamat petang semua. Selamat petang. Siap, saya ingin ke Pak Lalu dulu. Pak Lalu, bahwa kita tahu orang tua murid di Kabupaten Bandung Barat akhirnya minta agar program MBG ini dihentikan karena anak-anak mereka sudah kedua kalinya alami keracunan. Tanggapan Anda? Baik, Mas. Jadi pertama yang ingin saya katakan adalah sejatinya program MBG ini adalah program bagus. Niatan Presiden Prabowo adalah agar asupan gizi bagi anak-anak usia sekolah betul-betul terjamin sehingga mereka konsentrasi untuk belajar dan siap untuk menuntut ilmu demi masa depan mereka. Kemudian yang kedua, tentu dengan kejadian hari-hari ini yang terus terjadi, maka kami di Komisi 10 meminta kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dalam hal ini Pak Mendikdasman, untuk berkomunikasi dengan Kepala BGN. Jangan sampai hal ini terus terulang. Ya, tentu kami meminta agar proses itu dievaluasi. Artinya prinsipnya adalah MBG ini kan tujuannya sangat mulia dan sangat bagus. Kemudian yang perlu dievaluasi ya tentunya adalah proses-proses di lapangan, mulai dari pembelian bahan baku, kemudian proses persiapan dan pengolahan makanan tersebut di dapur, sampai dengan distribusi. Banyak temuan-temuan yang kami dapati di lapangan bahwa ternyata memang betul yang terjadi kadang makanan basi, karena mungkin dimasaknya mulai jam 1 maupun jam 2 dini hari. Nah, terkait dengan tuntutan dari para orang tua ya tentu harus diberikan penjelasan baik oleh pihak Badan Gizi Nasional maupun
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui dinas pendidikan masing-masing. Oke. Ini harus diberikan informasi bahwa program ini memang sebetulnya niatannya itu sangat Betul. bagus dan memang ini program bagus gitu. Baik, kita sepakat tentu MBG adalah program yang sangat baik untuk meningkatkan nutrisi dan juga gizi anak-anak. Tapi kan orang tua ini meminta Pak untuk di stop terlebih dahulu dan dilakukan evaluasi. Anda dari DPR, Komisi 10 dan fraksi PKB sepakat dengan hal itu? Ya tentu kita bersepakat khusus bagi daerah-daerah yang mengalami keracunan ini loh ya, di sekolah-sekolah yang mengalami keracunan, mohon di stop, mohon dievaluasi dulu, disterilkan dulu ketika nanti sudah benar-benar terjamin bahwa kejadian ini tidak akan terulang kembali, monggo dilanjutkan. Oke. Seperti itu.